Karomah atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu agama mumpuni, dekat dengan Sang Pencipta, serta berusaha bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karomah dinilai lekat dengan para waliullah, seseorang dengan sikap warok yang tinggi dan memiliki jalan riadoh agar tetap dekat dengan Sang Khalik. Dalam sejarah, orang-orang mulia di lingkungan NU, Tuan Guru atau sebutan Kiai di Nusa Tenggara Barat, Soleh Hambali yang lahir pada tahun 1896 Masehi dan wafat pada tahun 1968 Masehi, merupakan salah satu ulama NU yang memiliki sejumlah keistimewaan atau karomah tersebut. Karomah ulama asal desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang lahir pada 1896 ini diceritakan oleh sang cucu, Tuan Guru Haji Halisus Sabri, pendiri pondok pesantren Darul Quran Bengkel itu. Menurut Halisus Sabri adalah ulama karismatik, panutan masyarakat NTB. Tuan Guru Haji Halisus Sabri yang kini meneruskan perjuangan sang kakek memimpin pesantren Darul Quran, meriwayatkan pernah suatu ketika Soleh Hambali muda merasa prihatin karena salah seorang pamannya sering menyambung ayam. Potensi keistimewaan terlihat ketika Soleh Hambali berusaha menghentikan kebiasaan pamannya itu. Total ada sekitar 20 ayam jago siap adu yang dimiliki pamannya. Setiap hari, Soleh Hambali bermain ke rumah pamannya itu dengan meminta dimasakkan ayam. Karena kasih sayang pamannya kepada Soleh Hambali, ia tidak pernah menolak permintaan Soleh Hambali. Ia pun memasakkan ayam untuk Soleh Hambali, dan itu berlangsung setiap hari, hingga tidak ada lagi ayam jago tersisa di kandangnya. Ia tidak sadar ayam sabungannya telah habis dimakan Soleh Hambali, sehingga ia pun tidak punya kesempatan lagi untuk menyabung ayam. Saat itulah ia tersadar apa yang dilakukan Soleh Hambali merupakan penyadaran baginya, agar jangan lagi menyabung ayam. Kecermelangan Soleh Hambali semakin matang ketika pulang sehabis menuntut ilmu di Mekah. Ia sadar masyarakat Bangkal jauh dari akhlak agama sehingga ia perlu berdakwah dan mendirikan pesantren. Cerita ulama yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bengkel ini persis ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Di tengah tradisi buruk masyarakat itu, mereka berusaha menjernihkan kehidupan buruk masyarakat tersebut. Tantangan dakwah ulama yang berjasa mengenalkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama kepada masyarakat NTB ini tidaklah mudah. Tuan Guru Bengkel yang ditinggal wafat ibu dan ayahnya ketika masih berumur 6 bulan ini tidak jarang mendapat sejumlah ancaman yang membahayakan jiwanya selama berdakwah. Namun, perjuangan mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terus ia lakukan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Melalui pesantren Darul Quran, Tuan Guru Bengkel benar-benar menjadi jantung Pulau Lombok. Warga patuh dan mengamalkan ajaran aswaja yang disebarkannya. Bahkan, saking takzimnya kepada Tuan Guru Haji Soleh Hambali, warga tidak mudah menerima paham lain di luar ajaran Tuan Guru Soleh Hambali. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengenal Tuan Guru Bengkel sebagai pribadi dengan akhlak yang baik dan ilmu agama yang mumpuni. Mereka berduyun-duyun tidak hanya ingin menuntut ilmu kepadanya, tetapi juga meminta bantuan dalam bentuk lain, seperti perlindungan dari bala, musibah, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Warga percaya sang Tuan Guru memiliki sejumlah karomah atau keistimewaan di luar nalar masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak cerita istimewa Tuan Guru Soleh Hambali yang berkembang di tengah masyarakat.
Misalnya, peristiwa hujan madu yang konon pernah terjadi di Desa Bengkel. Hal ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Halisus Sabri sendiri dan dipercaya oleh masyarakat sebagai karomah Tuan Guru Bengkel. Peristiwa unik itu juga diamini oleh Ahmad Zahroni, salah satu seorang warga Bengkel yang juga menjadi pengajar di madrasah yang berada di pesantren Darul Quran. Percaya atau tidak, warga meyakini pernah ada rintik hujan madu di Bengkel. Tepatnya gerimis, tapi yang turun itu madu, ungkapnya saat ditemui di arena musyawarah nasional, alim ulama dan konferensi besar NU pada 23 sampai 25 November tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat. Pesantren Darul Quran merupakan salah satu dari 5 pesantren lokasi Munas. Cerita karomah lainnya ialah Tuan Guru Bengkel pernah memimpin perang di Irian Barat, sekarang Papua. Di saat para serdadu berperang, Tuan Guru Soleh Hambali hadir sebagai sosok prajurit yang ada di barisan depan. Cerita itu konon diriwayatkan oleh Hamid Wijaya, anggota Ansor yang turut berjuang melawan penjajah. Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Sebagian masyarakat tidak mempercayai sebab Tuan Guru Bengkel senantiasa berada di Nusa Tenggara Barat. Namun, bagi seorang ulama seperti Tuan Guru Haji Soleh Hambali, keistimewaan demi keistimewaannya tidak diragukan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Pernah juga, suatu ketika hujan tiba-tiba berhenti ketika Tuan Guru Haji Soleh Hambali hendak keluar ruangan. Saat itu, ia mendengar kabar adiknya meninggal. Ketika hendak takziah, Soleh Hambali mendapati hujan yang sangat lebat. Namun, saat baru mengeluarkan satu kakinya keluar pintu, hujan lebat itu seketika berhenti. Di antara sejumlah karomahnya itu, tentu perjuangan penyebaran dakwah Aswaja NU di tanah NTB tidak kalah istimewanya. Tuan Guru Bengkel adalah Rois Suriah pertama PWNU NTB. Ia pernah mendapati masyarakat berduyun-duyun mengunjungi dirinya karena jiwanya terancam atas kekerasan yang dilakukan oleh G30S atau PKI saat itu. Selain memberikan sejumlah wirid dan doa, Tuan Guru Haji Soleh Hambali juga memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat agar mereka menancapkan bendera NU di depan rumahnya masing-masing. Tuan Guru Bengkel menjamin keamanan masyarakat dengan bendera NU tersebut. Warga pun merasakan keamanan dengan bendera NU di depan rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Tuan Guru Haji Soleh Hambali juga merupakan jimat masyarakat Nusa Tenggara Barat.